Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Alparigi, NPM saya 2020 4350 1923. Saya R33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dapar Ramaditya, NPM saya 2020 4350 1921. Saya kelas R33. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi data dan jaringan komputer beserta dampaknya. Abstrak. Jaringan komputer atas komputer networking memiliki kata komputer di dalamnya. Ini karena komponen inti dari jaringan adalah sebuah komputer. Oleh karena itu, Anda perlu terlebih dahulu mengenal apa yang dimaksud dengan komputer. Sebelum melangkah ke jaringan komputer, komputer kini sudah ada di mana-mana, dari menjadi barang yang terintegrasi dalam kehidupan manusia. Tidak ubahnya seperti ponsel, mobil, motor, dan sebagainya. Ini sebenarnya sesuatu yang menakjubkan, mengingat sebelumnya komputer hanya digunakan di dunia militer dan dunia bisnis, hingga akhirnya sampai ke rumah-rumah atau yang dikenal sebagai personal komputer atau PC. Yang pasti internet adalah salah satu komunikasi data yang sangat marak di kalangan masyarakat umum, dan yang pasti adalah internet adalah jaringan yang menghubungkan masyarakat seluruh dunia pada umumnya. Namun apakah sudah tahu dan mengerti apa itu jaringan komputer dan komunikasi data? Jawabannya ada di dalam artikel ilmiah yang sedang kita pelajari ini. Pendahuluan. Pada mulanya, sebuah komputer hanya dapat dipergunakan secara individual. Namun perkembangan teknologi digital telah memungkinkan sebuah komputer untuk dapat berkomunikasi dengan komputer lain. Secara sederhana, dengan menggunakan sebuah kabel dan port komunikasi, dua buah komputer atau lebih dapat dihubungkan dan saling bekerja sama. Pakai yang punya ini kita ntar. Jika dua buah komputer A dan B saling berhubungan, maka hal ini yang dapat dilakukan antara lain. Komputer A dapat mengakses file-file yang ada di komputer B. Komputer A dapat mengakses dari drive dari komputer B. Komputer A dapat mengirimkan data ke komputer B dan lain sebagainya. Tujuan penulisan: 1. Mengetahui pengertian komunikasi data. 2. Mengetahui tentang keuntungan dari komunikasi data dan tujuan komunikasi data. 3. Mengetahui tentang komponen sistem komunikasi data, agar masyarakat pembaca mengetahui dampak dari komunikasi data dan jaringan komputer. Bab 2. Metode yang digunakan di dalam pembuatan karya ilmiah ini berdasarkan sumber dari buku yang berkaitan dengan komunikasi data dan jaringan komputer serta beberapa referensi dari internet yang sudah memiliki reputasi, dan juga karya ilmiah atau makalah yang berhubungan dengan komunikasi data dan jaringan. Teknik analisis yang digunakan dalam pembuatan karya ilmiah ini menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang mengutamakan pemaparan informasi secara deskriptif dengan menggambarkan keadaan yang ada berdasarkan data atau informasi yang didapatkan dari referensi ataupun internet. Teknik analisis deskriptif bertujuan untuk mempermudah dalam pemahaman suatu materi. Bab 3. Hasil dan pembahasan. 1. Mengenal jaringan data. 1. Mengenal jaringan dan komunikasi data. Jaringan komputer adalah sesuatu. Donat tuh. Pengertian jaringan komputer. Yayasan Sandia Karya. Jaringan komputer merupakan hubungan dua atau lebih sistem komputer yang lebih terpisah melalui media komunikasi untuk melakukan komunikasi data suatu dengan yang lain guna berbagai sumber daya. 2. Jafar Nur Yudianto 2007. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya. Yang 3. Umi Probyekti. Jaringan komputer merupakan sekumpulan komputer berjumlah banyak yang terpisah-pisah dan tetapi saling berhubungan dalam melaksanakan tugasnya. Dua buah komputer misalkan dikatakan terkoneksi bila keduanya dapat saling bertukar informasi. Bentuk koneksi dapat melalui kawat tembaga secara optik, gelombang mikro, satelit komunikasi.
Dikit Pada baca. intinya jaringan network adalah sebuah sistem operasi yang banyak terdiri lagi, atas sejumlah komputer Itu dan satu perangkat jam, jaringan satu lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan Banyak, tapi banyak yang sekali sama ego kita. atau tujuan jaringan kerja lain terdiri Oh, dari kali ya? titik-titik nodes Jelasinnya gimana yang nih? terhubung Hah? satu Ada. nama lain. Jelas, kamu bagusan. Jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan. 1. LAN, Local Area Network. LAN merupakan jaringan komputer yang sering digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam suatu kantor, suatu perusahaan untuk memakai sumber daya, misalnya printer, secara bersama-sama dan saling bertukar informasi yang masih dalam satu area. Jaringan ini biasanya terdiri dari komputer, printer, dan perangkat lainnya. 2. MAN, Metropolitan Area Network. Hampir sama dengan LAN, yang merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang terletak berdekatan atau juga sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi swasta atau umum. MAN mampu menunjang daya dan suara, bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Biasanya MAN digunakan dalam satu area kota, bukan hanya satu lokasi saja. Wilayah yang dapat menjadi cakupannya berkisar hingga 50 km. MAN ini merupakan rangkaian LAN yang berkurang dan berjarak lebih besar. 3. WAN, Wide Area Network. Jenis jaringan ini memberikan layanan lebih luas lagi dibanding MAN, yaitu dapat menghubungkan suatu wilayah bahkan negara maupun antar benua. WAN pada dasarnya merupakan kumpulan beberapa LAN yang ada di beberapa lokasi sehingga dibutuhkan sebuah device untuk menghubungkannya, dan device itu kita sebut router. Bisa dikatakan jaringan WAN merupakan jaringan internet yang kita kenal saat ini. 4. WLAN, Wireless Local Area Network. Jaringan link kabel merupakan suatu solusi terhadap komunikasi yang tidak bisa dilakukan dengan jaringan menggunakan kabel. Saat ini jaringan tanpa kabel atau wireless sudah marak digunakan dengan memanfaatkan jasa satelit dan mampu memberi kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Dengan adanya jaringan wireless memudahkan menggunakan user untuk mengakses data yang diinginkan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh jaringan kabel, misal pada saat mobile atau berpergian. 5. PAN, Personal Area Network, merupakan jaringan antara dua atau lebih sistem komputer yang berjarak tidak terlalu jauh. Biasanya jenis jaringan yang satu ini hanya berjarak 1-5 meter saja. Jenis jaringan ini sangat sering kita gunakan misalnya pada saat kita menghubungkan komputer dengan HP, handset, ataupun perangkat jenis lainnya. 28 ya? Topologi jaringan. Pengertian topologi jaringan komputer adalah suatu cara untuk konsep untuk menghubungkan beberapa atau banyak komputer sekaligus menjadi satu jaringan yang saling terkoneksi. Dan setiap macam topologi jaringan komputer akan berbeda dari segi kecepatan pengiriman data, biaya pembuatan, serta kemudahan dalam proses maintenance-nya. Dan juga setiap jenis topologi jaringan komputer memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing. Ada banyak macam topologi seperti topologi ring, start, bus, merge, dan tree yang akan dibahas di artikel belajar komputer ini. Topologi bus. Topologi ini merupakan topologi yang paling awal digunakan untuk menghubungkan komputer. Media transmisi yang digunakan pada topologi ini hanya menggunakan satu kabel panjang dan memiliki beberapa terminal. Dan pada akhir kabel tersebut harus diakhiri oleh satu terminator. Kabel coaxial lah yang menjadi media transmisi pada topologi ini. Meskipun terlihat simpel, namun topologi bus sudah sangat jarang digunakan dalam hubungan sistem jaringan. Hal ini mungkin dikarenakan beberapa kekurangan dan diantaranya kemungkinan terjadi tabrakan aliran data, dan juga jika pada salah satu perangkat terjadi kesalahan maka jaringan tersebut langsung down. Pada topologi bus digunakan sebuah kabel
tunggal atau kabel pusat di mana seluruh workstation dan servis hubungan. Topologi jaringan komputer bus tersusun rapi seperti antrian dan menggunakan cuma satu kabel coaxial, dan setiap komputer terhubung ke kabel menggunakan konektor BNC, dan kedua ujung dan kabel coaxial harus diakhiri oleh terminator. Keuntungan topologi bus: 1. Hemat kabel. Yang kedua, loyal kabel sederhana. Yang ketiga, pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lainnya. Kekurangan Nggak bisa lu. Keuntungan topologi ring: Bisa. Bisa nggak? tidak terjadinya confusion atau tabrakan pengiriman data seperti pada topologi bus, karena hanya satu node dapat mengirimkan data pada suatu saat. Kemudahan dalam proses pemasangan dan instalasi, penggunaan jumlah kabel LAN yang sedikit sehingga akan menghemat biaya. Kerugian topologi ring: setiap node dalam jaringan akan selalu ikut serta mengelola informasi yang dilewatkan dalam jaringan, sehingga bila terdapat gangguan di suatu node, maka seluruh jaringan akan terganggu. Atau lebih gampangnya, jika salah satu komputer atau kabelnya bermasalah, maka pengiriman data akan terganggu, bahkan error. 3. Topologi start. Topologi ini membentuk seperti bintang karena semua komputer dihubungkan ke sebuah hub atau switch dengan kabel UTP, sehingga hub atau switch lah yang pusat dari jaringan dan bertugas untuk mengontrol lalu lintas data. Jadi jika komputer 1 ingin mengirim data ke komputer 4, data akan dikirim ke switch dan langsung dikirimkan ke komputer tujuan tanpa melewati komputer lain. Topologi jaringan komputer inilah yang paling banyak digunakan sekarang karena kelebihannya lebih banyak. Keuntungan topologi ring: 1. Paling fleksibel. 2. Pemasangan atau perubahan stasiun sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan lain. 3. Kontrol terpusat. 4. Kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan pengelolaan jaringan. 4. Proses pengiriman lebih cepat dan tanpa melalui komputer lain. Jika salah satu komputer mengalami kerusakan, tidak akan mengganggu komputer lain. Kerugian topologi ring: 1. Perlu penanganan khusus. 2. Kontrol terpusat pada hub atau switch jadi elemen kritis. Tuh donut bola tuh. 3. Akan memakan sangat banyak biaya karena membutuhkan jumlah kabel yang sangat banyak, dan setiap komputer harus memiliki port I atau O yang banyak juga. Selain itu, proses instalasi sangat rumit. 4. Topologi mesh. Pada topologi ini, setiap komputer saling terhubung satu sama lain. Dengan kata lain, setiap komputer dapat langsung berkomunikasi dengan komputer lainnya. Akibatnya, untuk menerapkan topologi ini, setiap komputer harus memiliki banyak interface agar bisa terhubung dengan komputer-komputer lain. Keuntungan topologi mesh: 1. Relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Yang kedua, keuntungan utama dari pengguna topologi mesh adalah full tolerance. Yang ketiga, terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang lebih. Kerugian topologi mesh: sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang berhubung semakin meningkat jumlahnya. Yang kedua, biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Yang kelima, topologi tree dan pohon. Pada topologi ini bisa juga disebut sebagai pengembangan dari topologi star dan topologi bus. Topologi ini juga bisa disebut sebagai topologi bertingkat dan saat cocok untuk diterapkan di kantor-kantor yang bertingkat. Topologi juga jaringan komputer tree ini paling ideal digunakan pada sistem jaringan komputer. Pada jaringan tree terdapat beberapa tingkatan simpul atau node pusat atau simpul yang lebih tinggi tingkatnya. Dapat mengontrol simpul di bawah tingkatan. Kombinasi topologi ini mendukung masa depan upgrade pada jaringan komputer jauh lebih baik daripada bus atau start. Dan juga mohon maaf, saya belum terlalu paham mengenai topologi yang satu ini. Bab penutup.
jaringan komputer adalah suatu yang paling penting perannya. Dalam jaringan lebih dari satu komputer biasa saling berkomunikasi sehingga memudahkan komunikasi dan sharing. Komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat melalui beberapa bentuk media transmisi seperti kabel kawat. Jaringan komputer data, jaringan yang sedang kita hadapi tidak terlepas dari kinerja perangkat-perangkat dan tentunya pengembangan perangkat tersebut tidak pernah berhenti dikarenakan pengguna internet yang semakin menyebar di dunia. Semoga dengan adanya artikel ini masyarakat atau pembaca bisa mengetahui lebih tentang komunikasi data dan jaringan komputer serta mengetahui dampak positif maupun negatifnya sehingga masyarakat dapat menghindari dampak negatif tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.